Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online maupun yang ada di gereja, semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom, selamat malam saudara semua, diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Saya juga menyapa bagi saudara yang ada di rumah, biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Itu sebabnya malam hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada dan kami boleh merasakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua anugerah yang kami nikmati, buat semua penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami Tuhan mempersembahkan kehidupan kami. Tuhan, kami rindu membawa hati kami di hadapan-Mu. Engkau menjamah setiap kami, Engkau menguduskan setiap kami. Bahkan Engkau mengampuni saat ini Tuhan, apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Membawa apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Hanya pujian kami yang kami berikan Tuhan. Haleluya Yesus. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal sekali lagi, pujikan dari awal. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Sekali lagi katakan dari awal, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita pujikan pujian dari awal. Katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Sekali lagi katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Mari angkat pujianmu dan sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, oh
Sebab Engkau Allah yang memulai Tuhan dalam hidup kami. Bahkan segala sesuatu boleh terjadi atas seizin Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau jauh dari Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami mulai jauh dari Tuhan, Engkau Allah yang memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai. Amin. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di mata. Sekali lagi Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di mata-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Saya rindu jemaat sendiri angkat pujianmu kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di mata-Mu.
kasih Bapa, kami percaya malam hari ini Engkau ada di tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Tak satu pun terlewatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau bersorak bagi nama Yesus, sebab Engkau adalah dasar kami yang teguh. Engkau kekuatan kami pada saat kami lemah. Terima kasih Bapa, Engkau yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan Amin. sekali lagi, katakan amin. Sorak-sorak bagi Allah kita, amin. Haleluya. Dia adalah Yesus, dasar kita yang teguh, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, percaya akan firman-Mu. Ku percaya. sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya Yesus, Engkau dasar. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Percaya akan firman-Mu. Amin. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, Yesus, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. ku percaya. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan Firman-Mu. Amin. Haleluya. Yes, haleluya. Silakan duduk saudara. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Dan kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas segala kemurahan-Mu, atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ya Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Tibanya saat ini ya Bapa, kami akan memberi persembahan kami. Semoga persembahan kami boleh menjadi apa yang harum dan boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan petugas persembahan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku.
Sekali lagi dari awal katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita pujikan dari awal. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama dan katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Sekali lagi dengan iman katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Katakan ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Kami percaya Tuhan. Bukan karena melihat, Haleluya. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah kami Tuhan. Kami haus akan firman-Mu, lawat kami lebih lagi Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya Roh Kudus yang tolong kami. Sehingga tidak satupun dari kami yang hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan bisa berjumpa lagi saudaraku, dan kita akan perhatikan renungan atau khotbah yang akan saya sampaikan dengan sangat baik saudaraku ya. Artinya apa? Yuk kita tidak sibuk dengan yang lain, perhatikan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam ini. Kenapa? Karena ini khotbah saya terakhir di tahun ini, di sini. Gitu ya. Jangan lupa kalau saya menyampaikan firman Tuhan, apabila ada pantun, jemaat tanya apa? Nah gitu ya, artinya gitu ya. Gini contohnya ya, yang masak miswa istrinya Ayu.
Lama tak bersua, how are you? Nah, dijawab dong, kan ditanya, fine ya. Mobilnya papa sangat lengkap. Ku mau menyapa, sawadikap. Kalau yang lalu-lalu saya pernah pantun bahasa Jawa pernah, bahasa Korea pernah, bahasa Mandarin pernah, bahasa Thailand belum lah, itu tadi bahasa Thailand. Nah saudara, saya akan beri judul renungan yang akan saya sampaikan dengan judul Kristen yang berdampak. Saya tidak lama ya, saya harus lihat jam ya, paling ya biasanya kalau saya tuh khotbah 30 menit biasanya ya. Cuma untuk kali ini, ya khusus untuk kali ini setengah jam aja dah. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Ya mungkin nanti ya lebih-lebih paling lebih-lebih banyak lah gitu ya. Lebih-lebih banyak, biasanya lebih-lebih sedikit ini lebih-lebih banyak. Nah saudara, kita harus menjadi Kristen yang berdampak. Di mana ya ayatnya Pak? Saudara, ada ilustrasi atau contoh yang diberikan Yesus, yaitu kehidupan kita sebagai garam dan terang. Mari kita baca dalam Matius pasal 5, ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Yuk kita baca bersama karena ini kan tidak banyak ayatnya, hanya 4 ya. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah belum ya? 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Garam itu sangat penting, saudaraku. Tidak hanya kehidupan sekarang, tapi zaman dulu orang kalau masak mesti pakai garam. Kalau sekarang, ya karena orang Indonesia ini kreatif, kalau enggak ada garam, ya bisalah dikasih bumbu-bumbu dikit gitu, saudaraku ya. Nah, supaya agak asin gitu, saudaraku ya. Atau mungkin diambil dari sini gitu ya. Nah, supaya agak asin mungkin gitu, saudaraku ya. Ya itu kan kreatifnya orang-orang, saudaraku ya. Tapi bagaimanapun juga garam itu memegang peranan penting. Tapi justru juga gara-gara garam itu nggak enak juga, saudaraku. Artinya gini, kehidupan kita bagaikan garam, saudaraku. Kalau masakan itu nggak enak, yang disalahkan siapa? Garam. Betul nggak? Nah contoh ya, makan soto nih, makan soto. Aduh, hambar, tawar, anyepol, sapa sing masaki? Pak Bambang, pantesan ora iso masak. Harus kurang apa? Ini pasti nggak dikasih garam, garam disalahkan. Betul ya? Tapi kalau makanannya enak, garam nggak pernah dipuji. Makan rawon, enak ya. Mantap, dagingnya empuk, sip tenan. Wah, seger ini kuahnya. Nggak ada muji gini, wah garamnya pas, nggak ada. Betul. Jadi garam itu, memang kalau kehidupan kita seperti garam itu tadi, kalau kita ini salah dikit, sudah disoroti. Tapi kalau kita ada baiknya, tidak pernah dipuji. Itulah garam. Dan Tuhan mau kita ini berfungsi sebagai garam. Kita ini bukan jadi garam loh. Kadang ada yang bilang begini, Tuhan tolong jadikanlah kami garam dan terang dunia. Bukan, karena saudara dan saya adalah garam. Loh, coba kita kayaknya ayat 13. Kalau kita adalah garam, itu beda dengan kalimat kamu jadilah garam. Itu beda, berarti sebelumnya bukan garam terus menjadi garam. Tapi kalau kamu adalah garam dunia, itu berarti menunjukkan kita ini identitasnya adalah garam dunia. Bukan berarti kalau gitu, saya bukan manusia, saya garam ya. Bukan. Tapi artinya apa? Memiliki fungsi, peranan seperti garam. Nah pertanyaannya gini, kita bahas dulu garam dulu nih. Tadi dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya mau tanya, ada enggak garam yang tawar? Mana tadi? Ada enggak garam yang tawar? Tenanan ta. Oh ini loh saudaraku ya. Loh ya,
G-A-R-A-M, garam. Ada yang mau nyoba? Saya bukakan tidak apa-apa. Loh ini bukan sabu-sabu ini, tenang aja. Digini, ada. Pertanyaannya saya tanya sekali lagi ya. Jawab baik-baik, pikir baik-baik dan dijawab. Ada enggak garam yang tawar? Tidak ada. Tolong mulai sekarang Alkitabnya dicoret ya. Itu loh, jika garam itu menjadi tawar, berarti tidak ada ya. Tapi kok di situ ada? Pak, kan itu jika. Tunggu, ini sejarahnya gini saudaraku ya, supaya saudara tahu ya. Zaman itu, kalau saudara bayangkan kan sekarang garam semuanya asin. Saudara beli di supermarket, tidak mungkin saudara tanya kasirnya, Mbak, ini boleh tidak saya buka dulu, saya cicipi. Jangan-jangan tawar, wah mbaknya ini ngapusi. Nggak mungkin kah? Nggak mungkin. Tapi gini, jangan saudara lihat sekarang. Tapi zaman dulu, zamannya Yesus, ada garam yang tawar. Kok bisa Pak? Gini. Zaman itu orang itu mengambil garam di laut mati. Sampai sekarang saya juga tidak tahu itu laut mati siapa yang bunuh kok bisa laut mati. Ya kan? Ada yang bisa menemukan pembunuhnya? Kok laut mati? Waduh, dari dulu mati saudaraku ya. Nah, itu orang itu mengambil garam, bukan seperti sekarang ini garam murni gitu ya. Tapi itu campuran, zaman itu tuh campuran seperti, ini nih. Saudara, ini ilustrasi ya, mirip-mirip seperti itulah. Garam krosok, do you know garam krosok? Garam yang kotak-kotak itu loh, bukan yang rosé, apa yang kotak-kotak zaman itu loh, tahu ya, garam kotak-kotak. Nah, anggap aja itu. Mereka mengambil garam dari laut mati, enggak bubuan begini sudah enggak, tapi masih murni garam dan itu ada campurannya. Tidak hanya garam murni, tapi ada campurannya. Nah, sehingga zaman itu orang itu kalau masak itu dimasukkan plung. Garam yang murni, NaCl, garam yang murni, maka dia akan larut ke bawah. Dia akan larut ke bawah, tapi yang tidak murni, apa yang tidak murni? Ya segala mineral-mineral yang dari laut mati itu, saudara. Kan campuran, berbagai macam. Itu akan mengambang. Dia akan ada di atas air itu, atas masakan itu. Tapi yang murni, dia akan larut terlebih dahulu. Nah, yang mengambang itu, yang campuran-campuran itu yang bukan garam murni, maka itulah yang dimaksud garam itu tawar. Terus gunanya untuk apa? Gak ada gunanya, yang diambil adalah yang larut, itu garam murni, ada rasanya. Tapi yang tidak ada, yang mengambang di atas, disaring terus buang, lalu diinjak orang. Saya gini saudaraku ya, gak usah heran. Memang kita ini orang Kristen disorot banyak orang. Tapi juga jangan sampai kita ini dibuang dan diinjak orang. Kenapa? Fungsinya kita nggak berperan sebagai garam. Makanya banyak orang bilang gini, Kristen kok ngono, kan gitu aku ya. Kristen kok gitu, Kristen kok utang nggak bayar. Yang tersinggung katakan amin. Kristen kok ngapusi gitu ya. Kristen kok senengannya ngamuk-ngamuk. Kristen kok enggak punya penguasaan diri. Akhirnya apa? Kita dilecehkan orang, kita direndahkan orang, kita diinjak-injak orang. Kenapa? Karena tidak berfungsi sebagai garam. Bukan hanya itu, saudaraku. Tapi di dalam kitab Lukas, mari kita buka dalam Lukas pasal 14. Ya, Lukas pasal 14 ayat yang ke-34 dan 35. Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35, mari kita baca, saya bacakan deh ya. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ayat 35, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, kata-kata tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Kata pupuk, itu saudara bisa cek di bahasa Inggris ya, Alkitab bahasa Inggris. Pupuk itu dunghill. Tulisannya D-U-N-G-H-I-L-L, dunghill. Yaitu apa artinya? Kotoran, anggap aja kotoran sapi, kotoran kerbau. Eeknya mereka lah, itu saudara ya, kotoran. Jadi kalau misalnya garam itu tawar, ini loh saudaraku, maaf kalau saya keras. Masih bagusan kotorannya sapi. Itu masih ada gunanya. Betul ya? Kotorannya kerbau, kotorannya sapi masih ada gunanya.
untuk pupuk. Tapi kalau garam itu sudah tidak asin atau tawar, tidak ada gunanya. Maaf, nilainya sangat-sangat rendah. Kotoran aja masih ada gunanya. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak berfungsi sebagai garam, masih mending kotoran sapi, saudara. Jadilah orang Kristen yang berfungsi sebagai garam. Garam itu apa sih? Garam itu fungsinya kan mempengaruhi. Ya, masak soto dikasih garam jadi sedap, saudara ya. Air gitu ya, kasih garam jadi asin. Tidak mungkin garam ini tidak mempengaruhi. Sebaliknya, tidak mungkin yang rasanya di soto itu mempengaruhi garamnya. Tidak mungkin. Karena itu jadilah orang Kristen yang berpengaruh. Artinya bukan berpengaruh, wah cari nama. Bukan, saudara. Berpengaruh, tunjukkan saudara dan saya itu punya karakter Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau dulu tidak sabaran, sekarang sabar. Itu ya. Kalau dulu nggak ada penguasaan diri, sekarang ada penguasaan diri. Dan sebagainya. Saudara, kata-kata garam ini juga kalau kita lihat, saudaraku ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 13, ya kembali lagi ke Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar. Nah ini ada sesuatu yang asik. Tawar ini di dalam bahasa aslinya adalah moranti. Apa itu moranti? Moranti itu dari kata dasar moraino, artinya begini saudaraku. Istilah menjadi tawar, moranti, itu secara hurufiah berarti menjadi bodoh. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 20. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 20, dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 1 ayat 20, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Kata kebodohan di situ dari kata bahasa aslinya, moranti. Coba lihat dalam Roma pasal 1 ayat 22. Roma pasal 1 ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Sama. Jadi kata bodoh dan tawar itu memiliki bahasa aslinya sama, yaitu moranti. Kalau saudara cek di dalam bahasa Inggrisnya, coba saya cekkan ya. Roma, multimedia ada, pasal 1 ayat 22. Dikatakan demikian saudaraku. Professing themselves to be wise, they became fools. Bodoh, sama. Jadi orang yang harusnya sebagai garam, kalau tidak berfungsi sebagai garam, bukan hanya dia nilainya rendah sekali, lebih bagus kotoran sapi, tapi juga dikatakan bahasa Jawanya henpen. Tahu saudara, bahasa Jawanya itu saudaraku ya, bodoh saudaraku. Jadi orang yang harusnya berperan sebagai garam, tapi nggak sebagai garam, maka dia dikatakan bodoh. Saudara, dulu saya ingat waktu saya di asrama itu yang asrama putra itu dapat tugas. Dan setiap tugas itu 2 mingguan, 2 minggu ganti, ada yang tugas bawa sampah, buangi sampah, ada yang tugasnya motongi rumput lapangan, dan sebagainya saudaraku. Tapi yang paling dihindari adalah waktu itu kita satu asrama itu paling tidak suka kalau disuruh masak nasi. Wah itu tidak suka saudara. Kenapa? Masak nasi untuk mahasiswa-mahasiswi itu jumlahnya ada 300 lebih. Ya termasuk dosen, 300 lebih. Jadi masaknya nggak pakai rice cooker. Masaknya itu pakai dandang, dandang. Sing tingginya itu, jadi kalau masak itu nggak bisa berdiri gini. Masih naik di kursi, naik gitu ya, saudara bayangkan saya naik kursi terus ngaduk gini. Oh, itu luar biasa dan itu sangat tidak disukai oleh kami, saudaraku ya. Kenapa? Bangun harus jam 3 pagi ya, terus sore juga masak lagi, wes sebagainya lah saudaraku. Tapi yang membuat tidak suka adalah waktu di atas dandang itu. Karena itu apinya besar, terus kita harus mengaduknya begini, saudaraku. Wah itu uapnya panas, saudaraku. Sangat panas dan itu cara kuno ya, cara tradisional saudaraku ya. Sehingga harus menunggu dan melihat berasnya itu benar-benar apa? Empuk ya, tapi nggak sampai jadi bubur kan gitu kan. Waduh gini. Wah dan itu sering selama 2 minggu
Kalau saya bersama tim 3 orang, kami 3 orang, itu kalau sudah makan pagi itu, banyak teman-teman yang bilang, nasi rasanya kok asin ya gitu. Nasi rasanya asin. Saya bilang, oh itu gurih, enak. Gurih itu enak. Ya, mau apa? Gobias aku. Wah, gobias aku. Ya, jadi ya itulah saudaraku ya. Waktu itu kan memang nasi tidak mungkin dikasih garam, itu garam alami saudaraku. Tapi ya itu membuat, enak ya nasinya asin saudaraku ya. Seharusnya keberadaan kita juga sebagai garam. Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Coba cek, apakah kita sudah berfungsi sebagai garam? Yang kedua, kalau tadi saya membawa ini ya, untuk garam saudaraku ya. Yang kedua, tentang terang. Saya juga membawa sesuatu, jangan dikeluarkan dulu. Kira-kira saya membawa apa? Ayo. Saya butuh 3 orang aja, ayo. Angkat tangan, nanti yang benar dapat hadiah. Oh ya, saya bawa ini. Yang benar dapat hadiah nanti. Ayo, angkat tangan aja 3 orang. Ayo, enggak usah malu-malu. Ayo, saya bawa apa kira-kira? Angkat tangan, enggak usah angkat tangan jawab gitu ya. Apa? Pak Anton, angkat tangan ya tadi? Lilin. Center. Saya Pak Anton sama Ibu maju ke depan. Ayo maju ke depan. 1 orang lagi. 1 orang lagi ayo. Siapa? Hah? Fosfor. Oh modern sekali. Maju ke depan. Ayo sini. Bu, maju Pak Anton sini. Sini ayo. Ibu sini Bu. Sini Bu sini. Berdiri sini. Ayo Bu. Fosfor. Ayo. Bu Fosfor sini. Diri sini ya. Kira-kira ya, tadi ini jawab fosfor. Ini jawab? Lilin. Center. Boleh, jawabannya boleh dirubah. Sekali aja ngerubahnya. Saya kasih petunjuk. Paling segini kok tingginya. Ya seginilah. Seginilah tingginya. Sini, ambil sini. Masih mau nggak diubah jawabannya? Apa? Center ya? Fosfor ya? Lilin ya? Segini ya? Ya. Yang benar dapat hadiah, saudaraku ya. Ya. Ini terang ya? Terang toh? Salah, itu lilin salah, fosfor salah. Ya, berarti Ibu ini yang benar ya? Dapat hadiah, Bu. Saya kalau ngomong jujur, saudaraku. Dapat hadiah kok ya, dapat hadiah. Silakan Bu untuk di dapur, Bu. Silakan. Ayo, silakan wes duduk ya, silakan ya. Untuk di dapur ya, supaya ingat tentang garam. Puji Tuhan, saudaraku ya. Kita adalah terang dunia. Ini luar biasa. Kenapa? Hanya kata-kata terang dunia itu dilabelkan ke kita. Padahal terang dunia sesungguhnya adalah Yesus. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Di sini dikatakan, kamu adalah terang dunia. Padahal Yesus pernah mengatakan, akulah jalan. Dia tidak mengatakan, kitalah jalan. Akulah pintu. Yesus mengatakan begitu kan? Dia tidak mengatakan kitalah pintu. Enggak ada. Tapi waktu Yesus mengatakan aku terang dunia, dia mengatakan kamulah terang dunia. Artinya kita terang dunia karena di dalam Yesus maka terang itu bisa terpancar. Kalau garam itu kan dirasa. Kalau terang itu dilihat. Makanya begitu ada kegelapan, orang selalu cari apa? Terang. Nah, coba ini saya beri 1 kuis lagi ya. 1 kuis saja, jawaban yang benar tidak dapat hadiah. Ya. Saudara pernah mengalami semua ini? Lagi kumpul-kumpul sama keluarga, lihat TV gitu saudaraku ya. Jam 7 malam atau mungkin jam 9 malam, lagi seru-serunya, tiba-tiba listriknya padam. Dut, gelap semua. Pertanyaannya, apa yang pertama dilakukan kalau lampunya tiba-tiba padam? Jret. Yang pertama dilakukan apa? Ayo. Hah? Ya, ada yang lain? Center. Oh, center yang ini ya, Bu ya. Ada yang lain? Satu lagi. HP, center. Lilin. Ya. Saudara harus perhatikan pertanyaan saya. Harus perhatikan, kalau Pak Bambang tuh ngasih pertanyaan tuh rada-rada menjebak gitu ya. Harus perhatikan pertanyaan saya. Kalau lampu padam, jet, apa yang pertama dilakukan? Oh, tangan-tangannya seru banget ini, semangat banget.
Oh, cari saklar ya? Oh iya, memang yang punya rumah orang PLN gitu ya. Petugas PLN, betul. Wah, sip. Boleh. Terima kasih untuk jawabannya. Semua jawabannya luar biasa. Tapi bukan itu yang pertama kali dilakukan. Salah semua. Yang pertama kali dilakukan, waktu ngumpul bersama, lihat TV, tiba-tiba listrik padam. Jret! Jawabannya yang pertama, paduan suara. Loh, gitu. Semua sama-sama nanti, loh, gitu. Nggak ada orang suka gelap, nggak ada. Bahkan di Eropa, saya pernah melihat, saudaraku ya, di televisi itu, di Eropa, untuk menciptakan sensasi, supaya viral, maka ada restoran dalam kegelapan. Loh, itu ada. Kan sekarang kan gitu, saudaraku ya, orang itu dicari bukan rasanya kok. Yang dicari apa? Sensasinya, supaya viral, dan macam-macam lah, saudaraku. Ya, ada loh di Indonesia, makan bawahnya kolam ikan, kan ada, saudaraku ya. Jadi kita sambil koceh-koceh gitu kan, ada ikannya, ada cacing-cacingnya banyak, ada buaya, piranha dan sebagainya kan gitu. Nah jadi ada viral-viral gitu. Orang nggak suka kegelapan, sehingga restoran itu juga tutup, saudaraku. Tutup, nggak ada lagi. Nggak tahu kalau restoran yang lain buka dan memiliki konsep dalam kegelapan. Tapi saya percaya Tuhan memberitahu kita, kamu itu adalah terang dunia. Supaya apa? Perhatikan dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi terang kita ini bukan kita punya terang, tapi terang kita di dalam Tuhan. Orang yang di luar Tuhan bukan terang. Tapi kita anak Tuhan, kita terang. Terangnya di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sangat jelas sekali, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Gereja ini lampunya padam, terus tiba-tiba semua bingung, padam, gelap sekali. Dari tangga naik, Bu Gembala bawa lilin. Sambil nyanyi, malam kudus. Semua pasti noleh ke sana. Wah, Bu Gembala kan gitu, kelihatan terang. Sayang sekali, ada orang-orang, dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang, tapi faktanya di gereja tidak semuanya anak terang. Pendeta, pengkhotbah, tidak semuanya memancarkan terang. Loh iya saudaraku, tidak semuanya, kayaknya memancarkan terang. Karena itu tadi judulnya apa khotbah saya? Kristen yang berdampak. Saya beri pantun ya. Di sana ada bapak lagi buka lapak. Jangan hanya mau tampak, tapi jadilah dampak. Ada loh saudaraku, orang itu pokoknya mau tampak, yang penting prestasi dong. Yang penting saya diundang ke sana kemari, yang penting saya tampil di YouTube, yang penting orang-orang kenal saya. Yang penting tampak saja. Tapi tidak membawa dampak sekali, sama sekali. Bahkan justru dampaknya ke arah yang negatif. Hati-hati. Makanya saya nggak suka ya, kalau ada jemaat itu terlalu menggemari pendeta itu. Gimana saudaraku ya? Kita kan harusnya jadi followersnya Tuhan Yesus ya. Kita menggemari Tuhan Yesus. Tapi ada orang itu menggemari, pendeta itu digemari, saudaraku ya. Kayak jadi artis gitu. Saudaraku, kita adalah terang. Supaya apa? Mengarahkan orang kepada Kristus. Kalau saudara lihat dalam Matius tadi pasal 5, mari kita lihat masuk pasal 5 ayat yang ke 16. Matius pasal 5, 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Tidak ada sinyal. Ada yang jual sinyal enggak? Ada yang jual sinyal enggak? Enggak ada ya? Saya beli kalau ada yang jual sinyal. Saya bacakan ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi lewat perbuatan baik, orang itu akan melihat ada Tuhan dalam dirimu. Ada Yesus dalam dirimu. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Ada Kristus dalam hidupmu. Kenapa? Lewat perbuatan baik. Sekarang ini untung ya. Zaman dulu saya pacaran itu enggak ada HP ya. Untung sekali. Jadi cantiknya itu benar-benar murni itu ya. Kalau sekarang kan difilter aku ya. Wah, difilter gitu aku ya. Waduh. Bahkan juga pasangan Kristen suami istri,
Kayaknya banyak settingannya juga, saudaraku. Sepertinya terang, padahal gelap. Yang sesungguh katakan amin. Saya beri pantun ya, setelah 2 kalimat baru tanya artinya. Wajah cantikmu tiada tara, pipimu merah merona. Di gereja tampak mesra, di rumah Israel Palestina. Loh iya loh saudaraku, di gereja tuh gandengan tangan, pelukan. Tapi di rumah, wah bombardir saudaraku ya, ora karuan saudaraku. Nanti lagi di gereja gitu lagi. Aduh ini bukan terang, bukan terang. Makanya saya ini kadang diguyoni sama anak saya yang kecil, Selin ini. Dedi, kok enggak jarang sih megang tangannya mami gitu ya. Loh, belum tahu dia ya, lek jarang masuk iso sampai punya 2 anak saudaraku ya. Loh ya enggak saudaraku ya, kadang saya peluk di mall, gandengan tangan dan sebagainya lah. Enggak usah dipamer-pamerkan. Saudara, ayo kita ini sebagai terang saudaraku. Nah perhatikan ayat yang ke-15. Seperti janji saya tadi, 30 menit, enggak lebih. Ya kalau lebih ya dimaklumi ya, lebih-lebihnya juga lebih-lebih banyak. Lebih sedikit. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Apa itu gantang? Bisa ditampilkan gambarnya. Gantang itu semacam ini ya, kira-kira semacam ini. Pengukur biji-bijian kayak gini. Ya ini ada yang berapa liter itu saudaraku ya, pengukur biji-bijian atau berapa kilo itu saudaraku ya. Ini gantang. Oke, sekarang bayangkan ya, orang nyalain pelita, gini ya. Nyalain gini, wah, sini ada gantang nih ya. Ya anggap aja saudara saya bawa panci gitu ya, bayangkan saya bawa panci gitu. Wah ini lampunya padam, des, saya nyalain. Wih Pak Babang bawa senter, ya puji Tuhan gitu ya. Terus saya bawa panci, saya tutup gini, pluk. Pancinya saya tengkurupkan, pluk. Itu orang apa menurut saudara? Hah? Orang apa? Gak apa yang keras apa? Oh gendeng Bu ya, oh gendeng. Luar biasa. Ya, sangat antusias sekali Ibu ini ya. Atau bahasa Jawanya apa? Secingping ya, secingping ya bahasa Jawanya. Ini ada kaitannya dengan garam tadi. Moranti, tahu apa tadi? Bodoh. Terang bisa nerangi kegelapan, malah ditutupi. Itu bodoh. Apa namanya Bu tadi? Gendeng. Ayo saudara dan saya ini adalah garam. Saudara dan saya adalah terang. Pengaruh yang di luar sana. Garam itu mempengaruhi, terang itu membawa orang kepada Kristus. Sebelum saya tutup dengan satu kisah nanti ya. Saya mau tanya, gak usah diangkat tangan, gak usah dijawab. Jawab dalam hati aja masing-masing. Serah banyak engkau yang pernah terang Kristus di dalammu, membawa orang untuk mengenal Kristus. Gak usah dijawab ya, dalam hati aja. Coba ingat-ingat, pernah gak dalam hidup ini, usiamu mungkin 54, 34, 74, 104 gitu ya. Pernah gak sepanjang hidupmu itu loh, sepanjang hidup kita, membawa orang kenal Kristus. Orang itu bertobat, dibaptis. Pernah nggak? Harusnya pernah. Kalau Kristus tinggal dalam kita, terangnya bercahaya. Bahkan bawa ke gereja untuk beribadah. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Kita adalah garam dan terang. Kalau saudara sudah ditunjuk, kamu adalah garam dan terang, tapi tidak berfungsi sebagai garam dan terang, jangan heran suatu saat orang dunia akan melecehkan kita. Kristen kok gitu. Jangan heran kita kalau dikata apa? Bodoh. Seperti tadi, garam itu tadi tawar. Tidak ada nilainya, bahkan lebih rendah daripada kotoran sapi. Jangan sampai kegelapan itu lebih gelap, kita terang kita, tidak berfungsi, tidak bisa ada apa-apanya. Kenapa? Karena tidak jadi contoh. Terang kita tutupi. Dengan segala macam pencitraan, saudaraku. Yang ditampilkan bukan terang Kristus, tapi hal-hal yang lain. Saya tutup dengan satu kisah, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Bisa ditampilkan suatu saat ada seseorang bernama Teddy Hung. Ya, bisa ditampilkan fotonya.
Teddy Hung. Nah ini saudaraku ya. Kok kayak Pak Aryadi ya? Oh enggak ya? Oh enggak. Kalau rambutnya agak gondrong dikit mirip lah Pak Aryadi ya. Mirip-mirip. Nah saudaraku, Teddy Hung. Teddy Hung ini sejak umur 15 tahun sudah masuk di gangster triad Hong Kong. Dan dengan berjalannya waktu, dia menjadi ketua bos gangster. Dia memiliki banyak bisnis haram. Ya ini yang maju ke depan adalah pemusik bukan gangster, tenang aja. Silakan ya bro, haleluya. Nah, Teddy Hung ini memiliki bisnis haram mulai dari diskotik, prostitusi, pelacuran, narkotika, minuman keras dan sebagainya lah. Dan dia merasa berada di atas angin, artinya dia punya segalanya. Orang-orang menghormati dia tunduk, wah kacau pokoknya hidupnya. Segala bisnis ilegal dia jalankan. Tapi saat itu, Hong Kong saat itu dikuasai oleh Inggris. Ingat ya, tahun-tahun dulu ya, Hong Kong itu dikuasai Inggris waktu itu. Nah, ada polisi-polisi Inggris yang tidak suka dengan Teddy Hung ini. Sehingga mencari cara gimana menangkap Teddy Hung ini. Sampai satu saat, benar, tertangkap dan masuk penjara. Tapi karena orang kaya, ya bisnisnya di luar jalan, saudaraku, uang masuk terus, dia mengubah penjara menjadi hotel. Dia menjalankan bisnisnya di dalam penjara. Kalau sudah di dalam penjara, dia menjalankan bisnis ilegalnya, bisnis haramnya. Siapa yang nangkap dia? Siapa yang mau nangkap dia? Sudah di penjara kok. Tapi yang luar biasa adalah Teddy Hung ini merasa ada ketakutan. Hidupnya yang gelap ini, tidak ada yang bisa menghiburnya. Dia takut gitu. Dia punya 4 istri dan 60 pacar. Pacarnya dari artis, dari model, 60 lebih, 67 atau 63 pacarnya. Istrinya 4, saudara. Menghibur Teddy Hung, tidak bisa. Dia takut saja, gak ngerti kenapa. Sampai suatu saat, ada seorang pendoa yang mendatangi dia. Pendoa itu memberi Alkitab, sama Teddy Hung sempat ditolak, tapi ya sudah akhirnya diterima aja. Lalu diberitakan, pemberitaan firman tidak panjang. Pendoa ini bilang begini, Pak, suatu saat kalau kamu meninggal, orang-orang mengenangmu sebagai apa? Sudah, pertanyaan itu sudah. Pendoa ini pulang. Malam itu Teddy Hung tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, saudara. Hanya dia mikir, kalau aku meninggal orang-orang mengenal aku sebagai apa ya? Orang-orang mengenal, dia nggak bisa tidur, berhari-hari nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia melihat Alkitab yang tadi diberi. Dan dia, gak ada salahnya juga, coba aku tak berdoa. Dia berdoa gini. Lihat Alkitab, dia berdoa gini, Tuhan Yesus, kalau Engkau ada buat aku tidur malam ini. Kalau tidur. Belum selesai, belum amin, tidur saudara. Besok malamnya dia coba lagi seperti itu. Dan tidur dia, berhari-hari tidak bisa tidur. Dia berdoa belum amin, sudah tidur duluan. Dia jadi bertanya-tanya, siapa Tuhan Yesus ini? Dan akhirnya di penjara, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Tapi belum selesai sampai di situ. Dia keluar setelah menjalani hukuman selama beberapa tahun, dia keluar dan dia masih dalam proses sehingga belum sepenuh hati mengikuti Yesus. Dia masih menjalankan bisnis haramnya. Dan satu persatu Tuhan izinkan bisnis itu hancur, satu persatu hancur. Dia makin stres, aku sudah kenal Yesus, kok sekarang aku tambah hancur? Ada seorang teman memberikan dia sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, bro, kalau kamu punya anak, anakmu menjalankan bisnis harammu itu kamu setuju enggak? Gus, ya enggak setuju. Wah, enggak boleh dong. Enggak boleh anakku menjalankan bisnis haram. Demikianlah Tuhan di surga menganggapmu sebagai anak-anaknya. Dan dia tersentuh, dan malam itu dia tidur, dapat mimpi, masuk neraka, saudara. Dia terbangun, bertobat sungguh-sungguh, ditinggalkan segala bisnis haramnya itu. Kalau dulu dia menjual obat-obatan terlarang, sekarang bisnisnya obat-obatan yang legal. Dulu menghancurkan hidup orang, sekarang mengobati hidup orang. Dulu membuat orang sakit tambah sakit, sekarang orang sakit dibuatnya supaya sembuh. Dia menjual obat-obatan, alat-alat medis dan sebagainya. Dan pada akhirnya Teddy Hung ini menjadi berkat sebagai garam dan terang
Kenapa? Dia membentuk persekutuan doa khusus mantan-mantan gangster-gangster. Jadi setiap hari malam diadakan, bukan setiap hari, hanya hari tertentu, diadakan persekutuan doa khusus untuk gangster, mantan-mantan gangster yang mau bertobat itu. Dia mengatakan demikian, mengapa diadakan malam, kok enggak siang? Karena gangster itu kalau siang tidur, kalau malam bangun, beroperasi, menjalankan aksinya. Dan akhirnya setelah kira-kira tahun 2021, 2020, pendeta mantan gangster, pendeta Teddy Hung, berperan sebagai garam dan terang dunia. Akhirnya dia meninggalkan dunia ini. Almarhum, saudara. Tapi kisah hidupnya luar biasa. Ayo saudaraku, kita dipanggil dari kegelapan menuju pada terang Kristus. Saudara dan saya adalah terang Kristus. Kita adalah garam. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan. Tuhan, kami hidup untuk Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Saudara, saya ingin kita benar-benar serius meresponi firman Tuhan ini. Kalau benar kita mau Tuhan, pakai saya Tuhan. Sebagai garam dan terang dunia, pakai aku Tuhan. Pakai keluargaku. Tantangan di luar sangat banyak. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara sungguh-sungguh serius, Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan memakai saudara. Semuanya tutup mata, tidak ada yang menoleh ke kanan ke kiri. Urusanmu dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin membuka hatimu lebih lebar lagi. Kalau engkau benar-benar mau berfungsi, berperan sebagai garam dan terang dunia, angkat tanganmu, buka hatimu, katakan pada Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, pakai kami sebagai garam dunia, pakai kami sebagai terang dunia, sehingga orang-orang melihat ada Bapa di dalam kami. Mereka memuliakan Bapa. Mereka mengenal Yesus lewat hidup kami. Selama ku hidup, Roh Kudus tolong kami. Supaya kami tetap mentaati setiap firman. Benar-benar berfungsi sebagai garam. Benar-benar berfungsi sebagai terang dunia. Ya Tuhan, ya Yesus, oh, kalau ku hidup, kami percaya, kalau ku hidup, hatiku tetap memandangmu.
Kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, ibadah kami Tuhan sempurnakan. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya di penghujung ibadah kami Tuhan malam hari ini. Kami sadari bahwa kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pemahaman. Betapa kami diciptakan untuk menjadi terang dan garam. Untuk menjadi berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kehidupan di mana Tuhan tempatkan kami. Saat kami bekerja, saat kami melayani, saat kami berkeluarga. Kami sadari Tuhan, hidup kami ini ada dalam rencana-Mu yang besar dan mulia. Tuhan terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Sujatmiko. Di dalam setiap kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan memberkati. Tuhan memakai dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Kebenaran firman-Mu disampaikan. Banyak setiap orang-orang yang mendengarkan mereka boleh bertobat. Dan mereka boleh menjadi pengiring Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa bagi jemaat yang beribadah secara online. Dimanapun saudara yang berada malam hari ini. Mari percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup menyembuhkan kesehatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan menyempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat kebenaran firman-Mu. Yang membuat kami mengerti. Buat kami menjalani hidup kami semakin hari menjadi orang-orang yang berdampak. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, memberkati semua penata layanan yang sudah bertugas malam hari ini. Kami juga berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera, shalom ada atas bangsa kami Tuhan. Kalau hari-hari ini ada banyak terjadi mulai goncangan-goncangan, Tuhan kami berdoa Tuhan. Baik keadaan politik, keadaan keamanan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau mencurahkan Roh Kudus. Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Engkau melawat pemimpin-pemimpin negara kami. Engkau melawat Tuhan orang-orang yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Orang-orang yang berdiri atas kota demi kota Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus. Atas segala hal yang terjadi Tuhan. Baik adapun isu-isu terjadi keadaan-keadaan yang tidak baik. Baik keadaan kesehatan di mana Tuhan ada banyak wabah-wabah Tuhan yang tidak kami tahu apa yang akan terjadi. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jamahlah Tuhan bangsa negara kami, kota kami Tuhan, selamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami saat ini berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan. Gereja-gereja Tuhan boleh senantiasa, boleh bersungguh-sungguh, boleh berdoa, mencari wajah Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami malam ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Bukankah pertolongan daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai perjalanan kehidupan kami, memberikan kami perlindungan, usaha pekerjaan kami diberkati. Tuhan membawa kami, membawa ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.